Saya dulu bener-bener hilaf banget karena takut sama om saya itu. Takutnya saya atau mama saya yang jadi tumbal pesugihannya. Jadi saya nggak punya pilihan lain, nggak bisa nyelamatin anak-anak panti. Duh geng, suka sebel gak sih kalau baterai di gadget atau elektronik kita tiba-tiba mati cepet banget habisnya? Gue sih langsung emosi. Jadinya semua gadget dan barang-barang elektronik di rumah gue itu pakainya baterai ABC alkalin. Gue yakin kalian juga pada setuju ya, karena ABC alkalin ini ibaratnya kayak raja terakhir, susah banget matinya alias awet banget. Bener-bener baterai luar biasa ini mah. Abisnya kemarin tuh gue sempet sampai telat upload video perkara baterai di mouse nih habis dong, jadi nggak bisa ngedit kita. Gara-gara waktu itu pakai baterainya baterai bawaannya yang waktu beli, nggak tahu tuh merek apaan. Nah yaudah, kita ganti aja makanya pakai baterai ABC alkalin biar nyala lagi nih. Nih gue semua di rumah remote AC ABC alkalin, remote TV ABC alkalin, sampai jam waker juga kita ABC alkalin. Jadi buat mendukung keperluan gadget dan alat-alat elektronik kalian, gunakan batu baterai ABC alkalin. Nah, batu baterai ABC alkalin ini dapat dibeli di toko atau supermarket terdekat dari rumah kalian. Tapi karena sekarang lagi pandemi nih, kalau takut keluar-keluar gitu, tenang aja, nggak usah ribet. Kalian bisa beli langsung di official store-nya. Jadi tinggal klik link yang ada di bawah, nanti baterainya bisa diantar ke rumah. Hai gengs, hari ini kita bacain teman cerita lagi ya. Karena numpuk banget ceritanya. Dan beban buat gue kalau nggak nyeritain nih. Dan cerita kali ini tuh bener-bener kayak boom banget. Sampai gue tuh merinding berkali-kali pas bacanya gengs. Kayak aduh, udah takutin juga nih ceritanya. Jadi di sini ada cerita dari teman kita yang bernama Tante Ratna. Halo Tante. Yang mana Tante Ratna ini tuh cerita waktu katanya dia nonton yang pesugihan yang ini nih. Katanya dia langsung keinget banget dengan pengalaman pribadinya. Ya bener-bener udah jadi sejarah hidupnya juga sih ini. Dimana kejadiannya terjadi di tahun 2000-an. Berarti udah sekitar 20 tahun berlalu. Tapi kisahnya tuh masih teringat jelas. Dan kayak yang tadi gue udah bilang, udah jadi bagian sejarah hidupnya, jadi mustahil juga buat dilupain. Dan saking membekasnya. Bahkan ceritanya nih katanya Tante Ratna tuh kayaknya baru kemarin kejadiannya. Abisnya melekat banget. Karena Tante Ratna ini punya pengalaman dalam menyaksikan omnya sendiri yang mengikuti suatu ritual pesugihan. Dimana waktu Tante Ratna ini berumur 16 tahun. Nah by the way, karena ini kejadiannya berarti waktu Tante Ratna ini masih ABG. Jadi kita nyebutnya izin pakai namanya aja Ratna ya. Maaf-maaf nih, biar enak masuk ke zaman itu. Oke, jadi saat remaja, Ratna ini ceritanya sempat putus sekolah. Pokoknya abis lulus SMP, dia nggak lanjut tuh ke SMA. Gara-gara waktu itu bapaknya di PHK. Setelah kejadian krisis 98 yang waktu itu. Nah, setelah dia putus sekolah, sehari-harinya ini Ratna cuma kerja serabutan aja bantuin bapaknya. Ngurus ladang keluarga di daerah Sumedang. Nah, tiba-tiba omnya Ratna nih, yang bernama Pak Andi, yang tinggalnya di Bandung Kota, itu pulang kampung, Sumedang. Dan Pak Andi ini tuh tergolong orang yang berkecukupan, sama terkenal suka bantu-bantu orang juga. Jadi di keluarga besar dia yang kayak paling kaya lah. Dan saking baiknya nih Pak Andi, dia juga mempunyai semacam rumah singgah atau panti asuhan kecil gitu di Bandung untuk menampung anak-anak yang memang kurang mampu dan membutuhkan. Nah, pas Pak Andi ini ketemu sama si Ratna dan tahu si Ratna ini udah nggak sekolah, Ratna langsung ditawarin tuh untuk ikut Pak Andi ke Bandung. Ya pokoknya diminta untuk bantuin Pak Andi ngurus panti lah, dan juga dijanjikan nanti bisa ikut kejar paket C atau penyetaraan SMA. Karena keluarganya berpikir saat itu tawaran Pak Andi ini adalah kesempatan bagus untuk masa depannya Ratna. Apalagi ini kan judulnya ikut om sendiri lah. Jadi pasti dijagain banget juga sama omnya. Akhirnya Ratna diizinin deh tuh untuk ikut Pak Andi ke Bandung. Sesampainya di Bandung, Ratna tinggal di panti asuhan milik Pak Andi yang posisinya tuh sebelah rumahan gitu sama rumahnya Pak Andi. Jadi kayak dempetan aja udah. Rumahnya sendiri lumayan besar, gengs. Terdiri dari 4 kamar dan 2 kamar mandi. Nah, walaupun posisinya ini dempetan, sebenarnya dari dalam itu ada semacam apa ya, pintu connecting door, pintu penghubung antara rumah satu dan rumah yang lainnya. Tapi pintu itu kebetulan selalu terkunci, geng. Intinya, setiap Pak Andi ini dari rumahnya mau nengok ke panti, dia pun harus lewat pintu depan kayak tamu-tamu yang lain. Nah, di panti itu Ratna ini tinggal bersama 9 anak, geng. Yang terdiri dari 7 anak yang emang udah lama tinggal duluan di sana. Dan ada 2 anak baru yang sama-sama datang dari kampungnya Ratna. Pokoknya mereka semua ini kisaran antara anak-anak kelas 2 sampai 4 SD. Jadi di panti itu emang si Ratna ini jatuhnya yang paling besar. Nah, pas awal Ratna itu datang, anak-anak yang udah lama tadi tuh kayak nyeletuk gini, "Teh, nanti malam kalau ada suara-suara kayak ada yang ngetok-ngetok pintu gitu, nggak usah didengerin ya, itu mah hantu iseng." Nah, cuman waktu itu Ratna
Ratna yang umurnya udah 16 tahun kayak diceritain gitu sama bocil-bocil kan. Ya kayak udah diain aja biar cepet. Kayak lu bocah-bocah so-soan mau menakut-takutin gua. Nah, cuman ternyata bocah-bocah itu pada jujur gengs anaknya. Karena beberapa hari setelah tinggal di sana, setiap jam 1 pagi, Ratna ini selalu kebangun. Gara-gara memang mendengar ada suara orang yang kayak ngetok pintu. Dan itu jelas banget suaranya. Awal-awal tuh Ratna kira itu adalah anak panti yang apa sih mau minta tolong kali mau bangunin dia. Jadi dia bukain pintu. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Pas didengerin lagi nih, ternyata suaranya itu berasal dari pintu penghubung tadi tuh antara rumahnya Pak Andi sama rumah panti. Nah, Ratna kan sebenarnya tahu kalau pintu itu tuh selalu terkunci. Cuman kan kepo nih karena penasaran, itu siapa yang ngetok? Pak Andi apa gimana? Dia kayak mau coba buka gitu kan, megang gagang pintunya. Tapi baru mau dipegang nih, tahu-tahu gagangnya kayak malah gerak-gerak sendiri gitu, geng. Kayak ada yang main dari balik pintu. Nah, Ratna yang kaget langsung hibrit balik ke kamar. Abis itu singkat cerita, apa yang dijanjikan sama Pak Andi ternyata beneran ditepati. Dimana Ratna ini tuh didaftarin pakai C sambil disuruh ya bantu-bantu buat bersih-bersih dan ngurus administrasi di panti. Selain itu, sesekali juga Ratna ini disuruh bantuin Pak Andi untuk ngadain acara di rumahnya. Jadi Pak Andi ini tuh rutin banget, geng. Kayak ngadain acara kumpul-kumpul gitu sama kerabat-kerabatnya. Kayak ya makan malam rame-rame lah. Tapi yang datang ya itu-itu aja tamunya. Banyak pula sekitar 15-20 orang lebih. Dan setiap mau ada acara, Ratna ini pasti kebagian disuruh untuk ke pasar tuh beli bahan-bahan makan, termasuk beli sesajen juga. Nah, anehnya itu, geng. Jadi kalau ada acara ini pasti ada sesajennya. Jadi tuh sesajennya nggak aneh-aneh banget sih. Cuman kayak buah kelapa hijau bulat, terus ada bunga-bungaan, sama jajanan pasar yang ditaruh di setiap sudut ruangan. Dan setiap ada acara juga nih, anak-anak rumah di panti tuh nggak pada diajakin. Padahal makanannya kan melimpah dan nggak habis juga. Nah, suatu malam sekitar jam 11-an, setelah Ratna ini lagi beberes, habis semua tamunya Pak Andi ini udah pada pulang, Ratna tahu-tahu dipanggil tuh sama Pak Andi. Pak Andi di situ bilang, kalau Ratna ini kan udah hampir setahun nih bantu-bantu sama dia. Pak Andi nih katanya udah mulai percaya sama si Ratna, kalau Ratna ini kayaknya bisa jaga rahasia dan gak bakalan banyak ngomong. Tapi di satu sisi kondisinya Pak Andi pada saat itu udah kayak agak mabok juga tuh, karena saat makan malam tadi ada alkoholnya juga. Pokoknya Pak Andi lanjut cerita nih, semenjak krisis 98, usahanya itu katanya merosot. Jadi karena dia takutnya bangkrut, saat itu dia sama sang istri nih mulai nyoba pelihara tuyul. Yang mana ternyata suara pintu selama ini yang anak-anak panti sering dengar, itu ternyata suara dari tuyul peliharaannya yang lagi bermain sebelum dia nih pergi untuk bekerja. Tapi belakangan ini, kurang lebih udah mau 2 tahun tuh, istrinya mulai sering sakit-sakitan karena katanya darahnya itu terus dihisap. Dan Pak Andi ini tuh berencana mau memulangkan tuyul yang dia pelihara karena sekarang jatuhnya kondisi keuangannya itu udah mulai stabil dan udah nggak perlu tuyul itu lagi lah. Nah, Ratna ini diminta untuk menjaga rumah beserta panti selama Pak Andi dan istrinya ini pergi untuk memulangkan tuyul itu ke tempat dukun yang ngasih. Jujur saat itu Ratna kayak percaya nggak percaya, kayak ini gue lagi dikerjain apa gimana ya? Soalnya Pak Andi ini kondisinya juga udah kelihatan mabok banget, jadi ngomongnya juga kelihatannya ngelantur. Dan si Ratna juga nggak tahu harus menjawab apa kan. Tapi yang bikin Ratna shock, Pak Andi ini tau-tau ngambil kelapa, terus dia masukin daun sirih gitu. Abis itu dicipratin tuh airnya ke mukanya Ratna. Awalnya Ratna ngerasa nggak ada yang aneh, ya cuman kayak seger aja gitu, udah malam-malam ngantuk dicipratin air. Tapi sewaktu Ratna nih ngelihat ke arah sajen di pojokan, dia langsung gemeteran karena baru kali itu Ratna nih ngelihat wujud yang namanya tuyul. Dan berarti dia perdana juga tuh ngelihat sebuah makhluk halus. Katanya bentukannya tuh kayak kakek-kakek, tapi tubuhnya kecil kayak anak TK dan berkuping panjang. Kulitnya semua keriput, matanya melotot besar sampai kayak mau keluar gitu, geng. Dan ada 2 taring juga di mulutnya. Sama sosok itu katanya hanya memakai celana putih aja. Dimana sosok itu juga terlihat lagi jongkok sambil makan jajanan pasar yang ada di sajen itu. Setelah selesai makan, sosok itu tuh berjalan mengelilingi Ratna dan Pak Andi juga seperti kayak nunggu perintah lah. Dan sesekali dia memainkan gagang pintu sambil ngetok-ngetok gitu, geng. Setelah kejadian itu, Pak Andi sama istrinya beneran tuh pergi selama kurang lebih 3 hari. Dan di waktu-waktu itu, Ratna belum bisa mencerna nih apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia harus apa? Harus cerita ke siapa nih? Kayak bingung gitu loh, geng. Sampai akhirnya udah Pak Andi tuh pulang tuh. Dan Ratna ini diminta untuk bersihin salah satu kamar di rumahnya Pak Andi. Nah, pas buka kamar itu, Ratna rada bingung nih. Kok ini kamarnya seperti kamar anak kecil ya? Yang padahal konteksnya Pak Andi sama istrinya kan gak punya anak. Di dalam kamar itu banyak banget mainan. Terus ada bekas makanan-makanan ringan juga. Sama ada beberapa bekas sajen yang bunga-bunganya juga udah mengering. Tapi yang paling wow adalah banyak banget katanya tumpukan uang 20 ribuan tuh. Yang kalau pas Ratna kumpulin kan suruh diberesin kan, dia masukin gitu ke kardus Indomie. Itu uangnya tuh terkumpul sampai 4 kardus Indomie, gengs. Jadi bayangkan itu tumpukannya seberapa banyak. Nggak tahu deh tapi itu jumlahnya berapa. Dan Pak Andi bilang kalau semua barang-barang di kamar itu dibuang aja karena tuyulnya udah nggak ada. Nah, Ratna mikir, oh jadi bener kemarin tuh Pak Andi pergi pulangin tuyul. Jadi ini kamar nih bekas kamarnya tuyul nih. Tapi setelah itu Pak Andi bilang kayak gini, nanti malam ada datang penghuni baru. Itu uang-uang di kerdus taruh meja tengah aja ya. Nanti saya yang bawa ke kamar. Ini cukup singkirin barang-barangnya aja. Pokoknya jangan disapu, apalagi jangan dipel juga. Sama ini jatah nih buat kamu. Nah, Ratna shock banget. Dia tuh dikasih duit segepok pokoknya 5 juta, geng. Tahu
tahun 2000-an loh, itu 5 juta banyak banget. Sampai Ratna hidupnya cuma di rumah panti doang, ya bingung ini uang sebanyak apa nih buat apa? Sambil gemeteran nih, karena belum pernah megang uang sebanyak itu. Ratna lanjut beberes. Setelah selesai beresin kamar, Ratna dikasih bol ini ceritanya sama Pak Andi buat dikasihin ke anak-anak panti. Tapi di situ Pak Andi bilang, tapi ini jangan kamu makan ya Ratna, biar anak-anak saja ini tuh buat mereka bolunya. Nah mendengar itu Ratna udah curiga nih, ya soalnya dia tahu nih udah rahasia omnya yang udah nggak bener, yang ternyata nggak sebaik apa yang kelihatannya. Tapi Ratna ini tipe-tipe orang yang takutan, yang nggak berani macam-macam juga. Lah orang cewek desa polos gitu ya. Jadi dia nurut aja apa kata Pak Andi. Sehari berlalu setelah kejadian itu nggak ada apa-apa. 2 hari juga tetap semua baik-baik aja. Ratna juga udah mulai lupa tuh soal bolu tempo hari, yang tadinya dia udah suzon duluan. Sampai sekitar seminggu kemudian, ternyata ada salah satu anak panti yang sakit. Nah saat itu Ratna ini mikirnya itu kayak semacam sakit tipes atau DBD lah. Soalnya gejalanya kayak demam tuh di malam hari naik. Dan selama si anak ini sakit, dia itu selalu dikasih makanan yang berbeda dari anak panti lainnya. Maksudnya adalah menunya enak-enak banget, kayak nggak biasa gitu, sampai anak panti lain pada iri. Tapi meskipun makannya enak-enak banget dan anak itu ngabisin, dalam 2 bulan si anak ini tuh katanya malah jadi kurus banget dan makin parah sakitnya. Sampai beberapa kali si anak ini kayak cerita kalau dia sering ketakutan setiap malam, soalnya dia didatengin genderuwo yang kayak mau bawa dia tapi katanya belum bisa. Nah yang bikin Ratna tambah panik adalah ada kejadian waktu si anak ini kayak udah kejang-kejang nih. Terus Ratna nih lari minta tolong ke Pak Andi. Laporan kan dia. Pak Andi dengan tenangnya tuh bilang, udah nggak apa-apa, memang dia yang dipilih sama makhluk itu. Nah Ratna belum tahu tuh, masih bingung apa maksudnya. Sampai ya udah ternyata akhirnya anak itu meninggal karena sakitnya udah nggak ketolong lagi. Selang beberapa hari setelah pemakaman, tahu-tahu datang mobil baru tuh dari dealer, mobil Eropa. Dan Ratna lagi-lagi di situ dikasih uang 5 juta. Dibilang katanya itu jatah buat dia. Nah Ratna mulai nangkep nih. Kan katanya waktu itu tuyulnya udah dipulangin. Terus kamarnya disuruh bersihin tapi mau ada penghuni baru. Habis itu si anak tadi cerita katanya dia sering didatengin genderuwo. Akhirnya Ratna nembak nih nanya ke Pak Andi. Dan dengan santainya Pak Andi itu mengiyakan kalau ternyata penghuni baru di kamar tersebut adalah genderuwo. Waktu kayak mau dikasih lihat, Ratna langsung nolak. Nggak mau, dia takut banget, ogah. Lalu Pak Andi menjelaskan kalau genderuwo ini akan menentukan sendiri kapan dia menginginkan tumbal. Dia juga akan memilih sendiri tumbalnya dari beberapa anak yang telah memakan makanan dari yang Pak Andi berikan. Di situ Pak Andi bilang, makanya ketika saya bilang jangan makan, ya kamu jangan makan ya. Saya nggak mau kamu kenapa-napa karena kamu keponakan saya. Tenang aja, pokoknya kamu akan selalu aman. Meskipun dibilang begitu, Ratna tetap bener-bener ketakutan. Rasanya dia pengen pulang saat itu juga deh. Tapi dia lebih takut lagi kalau Pak Andi nih bakal jadiin dia atau orang tuanya tumbal, karena Ratna ini kan udah tahu segala rahasianya. Beberapa bulan kemudian, Ratna pokoknya ini akhirnya lulus ujian pakai C. Walaupun Ratna ini jatuhnya terus-terusan dikasih uangnya sama Pak Andi, tapi Ratna ini nggak mau terus-terusan ikut Pak Andi, karena Ratna tahu ini uangnya dengan cara nggak bener. Tapi biar nggak membuat Pak Andi ini tersinggung, Ratna coba nanya baik-baik tuh, Pak, Ratna boleh nggak cari pekerjaan di luar biar kayak beneran masuk ke dunia kerja, yang sebenarnya dia mau pergi pelan-pelan dari tempat itu. Pak Andi ini memperbolehkan dengan catatan Ratna tetap jagain dan bantuin dia ngurus panti, karena istrinya ini kondisinya nggak kian membaik pasca padahal tuyulnya udah dibalikin. Dan juga saat itu pun juga Ratna ini udah jadi kayak orang kepercayaannya Pak Andi, jadi udah sulit lepas. Nah suatu hari lagi-lagi Pak Andi ini memberikan perintah ke Ratna, Ratna ini brownies untuk anak-anak, ingat jangan kamu makan ya. Sebenarnya Ratna ini sangat berat hati untuk melakukan hal itu, karena sama aja berarti dia ini harus kehilangan satu anak lagi nih dari panti, yang semuanya padahal dia udah anggap kayak adiknya sendiri, kan dia yang ngurus juga. Tapi lagi-lagi Ratna ini terlalu takut sama Pak Andi. Sampai 3 hari kemudian efek dari kue brownies itu mulai kelihatan, dimana target selanjutnya adalah anak yang sama-sama dari kampungnya Ratna yang waktu itu tuh ikut berangkat ke panti itu juga. Dan di hari yang bersamaan ada berita mengejutkan kalau katanya ayahnya Ratna tuh meninggal di kampung karena emang udah sakit-sakitan juga. Nah Ratna langsung minta izin untuk pulang dan Pak Andi bilang dia bakalan nyusul setelah urusannya dia selesai. Yaudah saat di kampung Ratna sibuk tuh ngurusin 7 harian ayahnya. Selama itu juga dia dilema banget, apakah dia harus beritahu orang tua si anak yang lagi sakit tuh di panti atau enggak, karena ini jatuhnya kan sebenarnya kayak tetangga lah yang sekitaran situ juga kenal dia sama orang tuanya. Tapi karena merasa emang ini udah nggak bener, akhirnya Ratna tuh bilang ke orang tua si anak tadi untuk bilang kayak, Bu, Pak, coba deh tengok sama jenguk aja udah anaknya. Karena terakhir kali di sana dia lagi sakit, gak mau makan. Sementara itu Ratna juga nekat cerita dengan detail ke ibunya. Dia bilang katanya dia mau ngerantau aja ke Jakarta karena takut untuk ketemu Pak Andi lagi. Gak lama setelah keluarga dari anaknya itu pergi ke tempatnya Pak Andi, Ratna cepet-cepet deh tuh pergi juga bawa ibunya untuk ke Jakarta berbekal uang sangu hasil ya pesugihannya Pak Andi tadi. Pokoknya 4 tahun Ratna dan ibunya itu merantau di Jakarta dan mendalami ilmu agama juga sampai akhirnya hijrah katanya. Ratna nggak tahu perbuatannya dulu
dulu apakah bisa dimaafkan atau enggak. Yang jelas dia udah bertaubat dan udah pasrah. Dan hal itu juga membuatnya lebih berani kalau suatu saatnya dia ketemu lagi sama Pak Andi. Kayak, ya udah deh, lu mau guna-guna gua, mau nyantet, mau apa terserah. Yang jelas Ratna udah berserah aja sama Tuhan. Sampai akhirnya Ratna sama ibunya ini memutuskan untuk kayak pulang kampung buat ziarah tuh ke makam bapaknya. Karena kan udah lama nggak pulang. Ternyata saat di kampungnya, Ratna ketemu tuh sama tetangganya yang merupakan anak yang Panti tadi tuh, yang hampir aja jadi targetnya Pak Andi. Tapi sekarang kondisinya udah sehat, udah cantik, gengs. Dia bercerita kalau ternyata Pak Andi itu sudah meninggal setelah dia ini dibawa sama orang tuanya berobat ke orang pintar dan gak jadi target tumbal pesugihan. Karena itu Pak Andi ini jadi kayak gagal menumbalkan seseorang dan berbalik ke dirinya menjadi tumbal. Mendengar hal itu, Ratna ini perasaannya kayak campur aduk. Ada perasaan yang kayak, tahu gitu, gue udah pulang kamunya udah kemana-kemana, kagak usah ke Jakarta. Soalnya dia bener-bener sampai ganti nomor, terus lose kontak banget sama orang-orang, saking takutnya dicari sama Pak Andi. Tapi sebenarnya walaupun di sini Ratna mencoba menyelamatkan nyawa anak ini, kejadian tersebut sempat jadi pembicaraan besar di kampungnya Ratna, yang mengakibatkan Ratna sama ibunya ini udah nggak diterima di kampung itu lagi. Karena jatuhnya si Om Andi ini kan juga masih dari keluarga mereka gitu loh, jadi kayak aib keluarga lah. Makanya dibilang ini akhirnya happy ending nggak juga sih, karena mereka tuh diusir dari kampung itu. Cuma Ratna ini bilang ya warga nggak salah, dan dia menerima perlakuan dari warga itu, yang mana sampai sekarang jadinya Ratna dan ibunya itu tinggalnya di Jakarta. Sementara masalah rumah Pak Andi dan Panti, itu Ratna juga katanya nggak tahu banyak. Kabar dari keluarga besar sih, katanya setelah Pak Andi itu meninggal, istrinya jadi kayak orang gila, dan linglung gitu yang langsung diurus dan dirawat sama keluarga dari istrinya itu. Dan anak-anak Panti di sana, itu juga dialihkan ke panti asuhan lain. Terus terakhir rumah Panti yang ditinggalin dulu, sekarang katanya udah berubah jadi ruko-ruko, gengs. Ya nggak tahu deh itu rukonya adem ayam apa bagaimana. Secara pernah jadi tempat pesugihan kan. Nah sekarang Tante Ratna ini itu masih kerja jadi pegawai kontrak di salah satu perusahaan kontraktor. Gajinya katanya nggak seberapa, tapi menurut dia cukup lah buat hidup. Walaupun dia ini masih dikontrak ya jatuhnya sama perusahaannya itu, karena ya ijazahnya itu pakai C. Menurutnya rezeki mah katanya ada aja, gengs, selama ada niat baik. Yang penting tenang, halal, amanah, dan barokah. Daripada banyak uang tapi nggak halal ya serem juga. So itu teman cerita kali ini, yang semoga ada pelajaran yang bisa kita petik. Yang hidup ini nggak cuman uang dan uang. Yang penting halal dan tenang lah, gengs. Thank you semua yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.